Oke, sekarang kita masuk ke tab mode ya. Di sini remote masih terhubung ke RX Diffuse X111 ya. Nah, pada saat selesai flash itu bisa jadi opsi hide unused mode itu aktif ya. Jadi tidak semua mode kelihatan. Nah, ini dinonaktifkan dulu semua supaya semua mode yang ada itu terlihat. Dan hal yang paling penting dilakukan pertama kali adalah menentukan switch arming ya. Untuk melakukan switch arming itu kita klik add range seperti ini. Kalau ini belum ada ya, karena sudah ada, ini sudah ada, itu setnya ke auto supaya memudahkan. Kemudian kita gerakan switch yang kita inginkan untuk arming. Pada contoh ini saya ingin mengesetnya ke switch yang di sini. Saat ke bawah dia arming. Oke, ini saya pindahkan ke bawah. Nah, pada saat ini ke bawah bisa dilihat tanda kuning kecil ini pindah ya ke sini. Nah, itu artinya pada saat switch aktif, posisi aktifnya ada di sini. Oleh karenanya ini harus berada, si range ini harus berada di kanan. Intinya itu si titik ini berada pada range yang ini. Jadi meskipun ini ke sini, ini nggak apa-apa. Atau di sini juga nggak apa-apa. Yang pasti titik kuning ini harus berada di range ini. Gitu. Jika sudah, kita coba disarm, dia pindah ke tengah lagi. Nah, pada saat disarm jangan sampai ini range-nya segini, ini arming terus nantinya. Gitu. Ini harus di luar dari pada saat switch nonaktif. Selanjutnya kita set mode terbang. Umumnya angle masih digunakan ya. Di sini juga saya masih menggunakan angle seperti tadi. Kita switch auto. Lalu kita gerakan switch yang kita inginkan untuk mode angle. Karena saya ingin by default ini mode angle di sini, ya kita gerakan aja dulu. Nah, bisa dilihat di Betaflight dia otomatis assign ke aux 2. Tapi si titik kuningnya pindah ke tengah. Berarti si angle mode itu titik kuning ini ada di sini. Maka range ini tetap di setnya di sini. Jadi kalau ini saya kembalikan ke atas, titik ini harusnya pindah ke sini. Kita pindah ke atas ya. Nah, seperti ini. Ini artinya by default angle mode aktif. Lalu bagaimana kalau acro? Pada saat ini switch ke bawah, si kuning pindah, ini angle mode sudah tidak aktif, artinya acro. Karena ini switch 3, dia masih ada ke bawah, tapi tidak digunakan, dia beda aux ya. Ini kembali ke angle mode. Selanjutnya hal terpenting yang berkaitan tadi adalah air mode ya. Nah, untuk air mode itu di sini juga sama, bisa di set ke auto ya, auto. Kemudian kita gerakan ini switch. Nah, seperti itu. Lalu kita set si ini ya. Ini sebenarnya aux 4 nih. Ini ada di aux 4. Bisa kita lihat ini pindah ke sini yang kuning. Maka seperti ini pengaturannya. Range ini ada melingkup ke si strip kuning ini. Selanjutnya jangan sampai lupa juga adalah flip over
after crash atau turtle mode. Ini di auto, lalu kita gerakan switch yang akan kita gunakan untuk switch mode. Saya akan mengeset yang ini ya. Nah, seperti ini. Sambil lihat di Betaflight kita mana yang bergerak. Nah, saat ini ke bawah, si kuning pindah ke kanan, maka range-nya harus ada di sini. Saat ini kita nonaktifkan, kuningnya pindah lagi ke tengah, range-nya aman ya. Si titik ini berada di luar range ini, maka nonaktif. Hal tambahan di sini saya menentukan LED low. LED low ini untuk mematikan LED ya, LED strip. Jadi kan ya LED itu kan hanya tambahan sajalah ya, aksesoris. Jadi terkadang tidak saya gunakan juga, maka ini saya set di aux 7. Aux 7 itu di Nirvana saya adalah switch, kelihatan nggak nih ya? Switch yang di belakang yang ini nih. Yang ini. Bisa dilihat kalau ini saya gerakan ke atas, itu kuningnya harusnya pindah. Nah, seperti itu. Ini saya ke set ke bawah, dia pindah ke ujung. Ini untuk mematikan LED strip. Sampai di sini jangan lupa save ya. Jangan lupa save. Selanjutnya juga ini bisa kembali kita aktifkan jadi ramping. Nggak bingung. Ini yang sudah aktif, modenya arming, angle, LED low, air mode, dan turtle mode atau flip over after crash. Kita save ulang. Tapi di sini kita cek ulang, arming aman ya, karena pada saat connect ke USB itu dia akan otomatis disable. Kemudian kita cek angle mode, acro dengan air mode, oke. LED low yang bawah tadi, oke. Kemudian turtle mode, oke, sudah jalan semua ya. Oke, sampai sini saya akan matikan dulu remote ya. Oke, kita fokus lagi ke komputer ya. Kita fokus lagi ke komputer. Aduh, sorry haus uy. Selanjutnya kita beralih ke tab adjustment. Ini untuk sementara tidak dibahas di sini ya. Ini tab ini cukup berguna ya untuk menetapkan aux di remote kita, baik switch maupun knob itu bisa diassign ke adjustment ini, yang fungsinya adalah untuk mengatur OSD profile, rate profile, dan lain-lain. Di sini ada fungsinya ini. Di sini kalau kita aktifkan, di sini nanti keluar. Oke, kita skip saja, ini tidak akan saya gunakan dulu. Kita selanjutnya beralih ke OSD. Nah, ini yang umum saya gunakan itu hanya beberapa ya, seperti ini. Battery average cell voltage. Ini artinya baterai nilai sel rata-rata ya, tegangan. Jadi kalau pakai 4S yang tampil di sini itu biasanya 4,2 pada saat awal colok baterai. Entah kenapa
6 bulan belakangan ini saya lebih suka menggunakan ini ya, battery average cell voltage dibandingkan yang ini baterai voltage. Kalau baterai voltage ini itu 4S ya tampilnya 16,8 gitu, tapi ini terserah ke teman-teman semua ya mau pakai yang mana. Di sini saya pakai baterai average cell voltage. Kemudian yang terpenting lagi RSSI value ya, ini sudah diaktifkan dan saya pasang di tengah di sini. Ini saya geser ke sini. Ini juga sudah cukup. Selanjutnya yang penting yaitu timer ya. Ini saya pasang pakai timer 2. Selanjutnya warning seperti ini, low voltage dan sebagainya akan tampil di sini. Selanjutnya fly mode, jadi bisa kelihatan mode terbang yang aktif itu angle, acro atau air mode. Hal yang opsional saya selalu biasanya menampilkan craft name ya. Sini ada viewable, ini bakal keluar seperti ini jika sudah di set di tab configuration. Ini saya save dulu. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan craft name jangan lupa di set di configuration. Di mana? Di bagian personalization. Di sini di craft name ini usable. Balik lagi ke tab OSD ya. Sampai di sini ini yang penting-penting sudah digunakan ya. Nah, keunggulannya mulai Betaflight 4 itu ada lebih dari satu profile. Jadi sampai 3. Fungsinya apa? Bermacam-macam tergantung kitanya. Tapi di sini saya tidak akan membahasnya lebih dalam lagi ya. Jadi untuk sementara saya samakan semua profil 1 sampai profil 3. Ini sama. Selanjutnya ke aktif OSD profile. Ya, di sini saya set OSD profile 1. Video format sebaiknya di set ke auto saja. Ini pengaruh ke kamera ya, kamera yang kita gunakan juga. Selanjutnya untuk unit, karena saya orang Indonesia ya setnya metrik. Entah kalau orang US mungkin imperial atau orang Eropa imperial. Selanjutnya ini biarkan default seperti ini. Untuk alarm juga saya biarkan default. Nah, untuk warning ini terserah teman-teman ya. Ini settingan saya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya di awal. Visual beeper. Nah, ini. Show 4 ya. Show a visualization of the beeper show as for asterisk. Nah, berarti nanti ada titik 4 di sini biasanya gitu. Lalu bagian post flight statistik, ini apa? Data penerbangan kita itu akan tampil kalau sudah disarm. Biasanya suka lihat kan yang di Google banyak gitu kalau udah disarm. Nah, ini di sini saya aktifkan seperti ini. Jadi kalau mau dicontoh juga silakan, tapi ini terserah ke teman-teman semua. Nah, ini jangan lupa save. Oke, hal selanjutnya yang terpenting adalah yang terakhir mungkin ini ya, adalah video transmitter nih. Mulai Betaflight 4.1 fungsi VTX, tabel VTX itu sudah tidak built-in lagi ya, tetapi ditentukan oleh pengguna. Makanya ada tab video transmitter. By default setelah selesai flash Betaflight 4.2 itu biasanya ini kosong. Belum ada VTX table. Belum ada ini ya. Nah, ini harus ditentukan sesuai dengan protokol VTX yang kita gunakan.
Nah, karena Vios X111 ini adalah IRC Tram, maka saya menggunakan IRC Tram. Dari mana saya tahu? Dari sini nih. Ini manualnya Vios. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan video transmission yaitu IRC Tram ya. Powernya 25, 100 dan 200. Begitu. Jadi teman-teman harus tahu nih VTX yang digunakan protokol komunikasinya apa, IRC Tram atau Smart Audio. Balik lagi ke Betaflight. Nah, bagi teman-teman yang bingung juga dengan VTX Table, kebetulan saya udah punya ya. Udah saya download, jadi bisa load from file. Bisa seperti ini. Di sini ada tabel IRC Tram, ini tinggal di double klik. Open, dia otomatis load. Nah, tapi jangan sampai juga kita langsung save begitu saja, karena by defaultnya di sini ada 5 biasanya. Nah, karena si Vios ini disertai dengan VTX yang hanya punya 3 nilai settingan daya, yaitu 25, 100, dan 200, ya setnya harus seperti ini. Maka number of power levelnya saya kurangi dari 5 menjadi 3. Kemudian saya set 25, labelnya 25, 2 ini 100, labelnya 100, 3 200, dan 200. Nah, value ini apa? Untuk IRC Tram, nilai di baris value ini adalah nilai yang sebenarnya dalam satuan miliwatt. Ini 25 miliwatt, ini 100, ini 200. Sedangkan label itu bebas. Mau ditulis 1, 2, 3 boleh. Mau ditulis 25 seperti ini, 25, 100, 200 juga boleh. Ini terserah teman-teman atau pengguna semua ya. Lalu bagaimana dengan Smart Audio? Nah, ini yang akan saya terangkan lebih lanjut. Smart Audio itu ada sampai saat ini ada 3 versi ya. Versi 1 yang pertama, versi 2, dan yang terbaru itu ada versi 2.1. Itu beda-beda semuanya. Terus gimana VTX table-nya? Tidak usah bingung. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau mau dicatat nih. github.com/betaflight/wiki/VTX-tables. Nah, di sini. Ini ada VTX table ya. Di sini tertulis juga Bruce Lukcuk. Waduh, aneh benar namanya. Memperbarui halaman ini pada Maret tanggal 19, ada 26 revisi. Oke. Nah, di sini ada. Nah, saya juga download dari sini. IRC Tram yang USA ini. Nah, jadi selain dari IRC Tram, Smart Audio itu ada juga yang namanya RTC 6705. Di sini tertulis adalah Flight Controller with Onboard VTX. Itu. Selanjutnya protokol ini terbagi lagi menurut wilayah USA dan Euro. Nah, kita yang di Indonesia biasanya pakainya USA ya. Biasanya pakainya yang USA, kecuali pas saat beli di Eropa gitu, di Inggris atau di Jerman, ya kemungkinan dapatnya yang Euro. Apa bedanya? Bedanya biasanya di channel sama daya ya. Euro biasanya lebih ketat. Oke, selanjutnya kembali ke masalah TBS Smart Audio. Ada versi 1, versi 2, dan versi 21. Nentuinnya gimana? Smart Audio Debug. Oke, nah ini nanti akan saya bahas tersendiri ya, di video tersendiri untuk menentukan ini. Sementara kita lewat. Apa bedanya antara IRC Tram dengan TBS?
Oke, sebelum lanjut nih, udah asem nih mulut, ngudud lah bray. IRC trem itu pada dasarnya menentukan nilai daya dalam satuan miliwatt yang tadi di konfigurator. Nah yang ini, yang baris value 25, 100, 200 ditulis seperti ini, yang artinya 25 miliwatt, 100 miliwatt, dan 200 miliwatt. Berbeda dengan TBS. Di TBS Audio Smart Audio V1 yang dulu ya, kebetulan saya juga masih punya di 5 inch, pakai TBS Pro Res ya, Res HV Res, itu masih V1. Dia V1 itu mempunyai direct access ke digital analog converter atau disingkat DAC, DAC tulisannya DAC, untuk PA gain, power amplified gainnya itu. Jadi dia menggunakan direct access ke digital to analog converter. Makanya kalau pakai TBS Smart Audio versi 1, anggaplah ya, punya daya 3 jenis seperti ini. Ditulisnya bukan 25, 100 atau 200. Ini kalau ditulis seperti ini nanti ngaco. Lantas seperti apa? Kita lihat seperti ini ya. Balik lagi ke VTX table. Kita cari Smart Audio USA 1 ini. Nah, seperti ini isinya, seperti ini. Nah, power level list. Value-nya itu 7 untuk 25 miliwatt, 16 untuk 200, 25 untuk 500. Begitu. Ini nilai apa? 7, 16, 25. Ini bukan miliwatt ya. Dan juga bukan dBm, bukan. Kenapa? Karena di Smart Audio V1 itu masih menggunakan direct access to digital to analog converter. Jadi nilai yang tertulis di sini itu bukan representasi dBm dari miliwatt, bukan. Jangan sampai salah ini ya. Harus seperti ini. Jadi umumnya yang V1 hanya memiliki 3 tingkatan ini ya, 25, 200 miliwatt sampai 500 miliwatt. Yang merepresentasikan nilai ini 7, 16, 25. Oh ya, sebelum saya lupa, yang membedakan antara IRC trem dengan Smart Audio itu ada di opsi ini nih. Jadi kalau lihat di table, untuk semua Smart Audio, untuk parameter is factory band itu selalu dituliskannya false. Berbeda dengan IRC trem ya. Kita lihat nih, IRC trem yang saya gunakan di sini. Di sini, oh ternyata masih false di sini ya. Oke, kita back sebentar, saya lupa nih. Mulai di Smart Audio 2 kalau nggak salah. Oh iya, mulai Smart Audio 2 dia sudah is factory band true. Kalau masih di Smart Audio 1 dia mirip trem ya, is factory band false. Nah. Oh sudah juga benar, ini benar. Is factory band true. Nah ini nih salah satu perbedaan antara Smart Audio dengan IRC trem ya. Kalau untuk IRC trem itu sudah pasti parameter is factory band itu value-nya selalu false. Itu karena nilai yang dituliskannya nanti adalah nilai daya VTX kita yang sebenarnya dalam satuan miliwatt, 25 miliwatt, 100 miliwatt, 200 miliwatt, 400 miliwatt, 600 miliwatt. Sedangkan di Smart Audio mau 1, 2 atau 2.1 is factory band itu selalu tulisannya true, kecuali untuk yang terakhir nih, saya lupa nih, IMD6. Ini by default ini sebenarnya adalah custom
Ini bisa kita set kemana aja sesuai dengan keinginan kita. Makanya is factory band-nya by default di set ke false. Oke, balik lagi ke permasalahan Smart Audio V1, V2 dan V2.1. Di V1 jangan sampai salah, settingnya seperti ini ya. 7, 16, 25. 7 itu representasi dari 25 mW. 16 itu representasi daya dari 200 mW. 25 itu representasi nilai daya untuk 500 mW. Untuk di CBS Smart Audio 20, dia mempunyai power amplifier gain regulator ya di VTX-nya gitu. Nah, oleh karenanya dia mengacu ke sebuah tabel sehingga nilainya itu value-nya di sini 0 untuk 25 mW, 1 untuk 200 mW, 2 untuk 500 mW. Nah, kalau VTX-nya itu ada 800 mW, maka ditambahkan value 3 label 500 mW. Ini bisa diperoleh juga di sini nih. Nah, ini buat yang pengguna TBS Unify bisa dibaca juga, ini linknya bisa dicatat. Ini kita scroll ke bawah. Ntar ya, kita cari di sini ada kok perbedaannya. Nah, ini Smart Audio V1 dan V2 lookup table. Nah, betul kan? Untuk V1 itu 7, 16, 25, 40 merepresentasikan output power ini 25 sampai 800. Sedangkan V2 itu mulai 0, 1, 2, 3. Makanya ini yang ditetapkan. Ini nilai-nilai 7 sampai 40 atau 0 sampai 3 itu di setnya di yang ini di konfigurator. Jadi jangan sampai salah. Kalau untuk trem seperti ini. Untuk V1 ditulisnya di sini 7, misalnya 7. Karena nggak ada 100 ya, ini anggap aja 16, di sininya 200. Lalu jika ini karena ini apa namanya? Ada 3, misal ini 25 untuk 500. Tapi kalau Smart Audio V2 itu tulisnya sini 0, kemudian 1 untuk 200 mW, kemudian 2 untuk 500 mW gitu. Lalu bagaimana dengan V2.1? Nah, di versi yang terakhir atau versi terbaru yang ada di Smart Audio itu ada V2.1. Nah, value yang ada di sini itu merupakan representasi nilai daya VTX dalam satuan dBm. Dan bisa kita pakai, sebentar ya. Kita pakai kalkulator miliwatt to dBm ya. Nah, ini bisa dipakai di sini. Ini bisa dicatat juga teman-teman kalau mau bookmark di browsernya masing-masing. Jadi misalnya untuk 25 berapa? 25 convert. Nilai dBm-nya ini. Desibel miliwattnya. Ini dibulatkan saja ke atas jadi 14 ini. Atau bisa lihat juga bisa lihat di sini ya. Ini bisa dicatat nih linknya, tautannya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangannya. Ini keterangannya nih. Nah, seperti ini. Jadi untuk mereka yang menggunakan Smart Audio V2.1 itu bisa menuliskan nilai dBm-nya di sini. Jadi untuk 25 di sini tulisnya 14, wajib ini. Kemudian untuk 200 itu berapa tadi kita cek? Di sini 200 convert 23 ya. Ini
Ini pembulatan ke bawah 23. Lalu untuk 500 misalnya cek ulang lagi di sini 26,9 berarti 27 ya. Ini 27. Udah. Kita save gitu. Oke, sampai sini cukup jelas ya untuk VTX table. Jadi teman-teman bisa download di sini di Betaflight ya, di GitHub-nya. Atau teman-teman juga bisa download di sini nih. Jadi ada orang luar yang sudah membuka GitHub repository ya untuk di-share berbagai macam VTX table untuk VTX dari berbagai macam merek. Ada AKK, ada CADAK, ada ICIN, IMAX, Happy Model, eFlight, Immersion RC, RDQ, RAS, TBS. Ini kalau diklik, kita buka di tab baru. Nah, itu ada banyak tuh, ada Dominator, apa, Ultimate. Nah, ini berupa JSON ya, kalau kita klik, isinya mirip dengan yang tadi di sini. Gitu. Kalau mau lihat raw-nya, ini raw-nya itu kita klik aja gini. Nah, ini pada dasarnya bisa langsung kita save seperti ini. Itu kita save. Nanti kita load di melalui ini, load from file. Oke, cukup jelas ya. Ini saya kembalikan dulu ke IRC RAM 25 mW, kemudian 100 dan 200. Save. Oke, selanjutnya kita akan ke PID tuning ya. Nah, PID tuning by default itu dia ada di tengah kayak gini ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman untuk menggunakan PID profile setting default dulu. Seperti ini. Nanti di lapangan baru disesuaikan. Untuk pertama nanti terbang cukup 30-45 detik sampai 1 menit ya. Landing dulu. Cek dulu motor panas atau tidak. Panas gimana? Kalau masih bisa dipegang sama jari, meskipun panas itu masih relatif aman. Tapi pada saat disentuh jari tangan kita kepanasan udah nggak kuat, itu sudah tidak aman. Gitu. Dan biasanya bukan karena PID ini ya. Kalau PID-nya default, itu panas motor biasanya bukan dari hal ini. Oke, ini saya refresh dulu. Dan saya biasanya set di default semua, lalu copy. Baik profile 1, 2, 3 itu sama gitu. Lanjut ke red profile. By defaultnya itu bukan segini ya nilainya. Nah, saya sarankan set ke 800 degree semua, tapi terserah sih. Ada yang biasa main di bawah, misalnya 600-an gitu, silakan. Tapi kalau saya di sini set red profile 1 sampai 6 itu saya set sama di 800 dengan nilai RC red 1.12 seperti ini dan red 0,72. Ini lalu saya copy melalui ini. Yang ini nih. Tinggal pilih copy ke semua. Nah, selanjutnya saya bedakan hanya di refresh dulu. Hanya di sini di RC Expo. Biasanya saya tentukan di red profile 2 tambah Expo. Sedangkan red profile 3 itu sama ya, 4 sama juga. Gitu. Nanti ini semua ditentukan lebih lanjut di lapangan. Karena setiap drone baru apalagi itu biasanya beda ya. Jadi kita harus ngerasain dulu baru setel-setel lagi. Nah, ini selebihnya untuk opsi yang lain itu biarkan default dulu ya.
apalagi throttle limit ini nggak perlu kita setel. Ini default, lalu save. Lanjut ke filter setting. Nah, ini yang berbeda di mulai 4.2. Ini sudah settingnya menggunakan slider ya. Untuk drone baru itu bisa saya biasanya setting ke 1.3 semua kayak gini. Tapi karena pada saat tes awal saya tes bahwa GoPro itu panas, untuk amannya maka saya turunkan lagi ke default. Lalu saya naikkan 0.1 seperti ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman yakin dengan hardware quadcopternya masing-masing, baru misalnya terus yang kualitas tinggi, ini bisa set less filtering ke sini semua. Kalau yakin ya. Karena di sini oleh Betaflight sendiri sudah diperingati nih. Kalau yakin, apa sih bedanya dengan less filtering atau more filtering? Dengan less filtering itu tidak terlalu banyak filtering artinya, maka latensi antara stick command remote ke FC itu juga minim gitu. Tapi kalau more filter semakin tinggi, itu latensinya semakin terasa nantinya. Nah, by default seperti tadi itu tidak akan terlalu terasa sih ya latensinya. Bisa refresh lagi. Jadi kalau untuk less filtering itu latensi atau lag mungkin ya, antara stick command di remote ke FC itu akan sangat minim. Jadi akurasi stick, pergerakan stick kita lebih baik jika menggunakan less filtering. Tapi mungkin akan lebih terasa jitter-jitter, ada apa ya, getaran-getaran di drone itu mungkin akan lebih terasa gitu. Oke, lanjut ke ini zero low pass, ditem, zero note filter, lalu ditem. Ini semua biarkan default dulu, jangan ada yang dirubah dahulu, kecuali teman-teman udah punya rujukan dari teman atau dari YouTube mungkin ya, untuk drone apa set sekian, nah itu boleh. Tapi kalau nggak tahu, set default aja dulu semua, dan ini masih default. Nah, selanjutnya yang terakhir ini jangan sampai lupa, dynamic notch filtering. Ini sebuah fitur yang sangat berguna ya untuk kestabilan quadcopter kita. Dan ini sangat dianjurkan untuk di-set. Meskipun di sini saya tidak menggunakan bidirectional de-shot maupun RPM filtering. Apalagi kalau menggunakan bidirectional de-shot dan RPM filtering, ini sangat dianjurkan untuk digunakan. Di sini saya set ke nilai yang dianjurkan oleh teman-teman Betaflight maupun para reviewer di YouTube ya. Nilai yang sudah berhasil dicapai untuk nilai yang baik adalah seperti ini. Ini bisa teman-teman pakai sebagai rujukan ya. Mungkin akan saya bahas sedikit mengenai dynamic notch max hertz. Ini ada di, kita kembali ke tuning note ya. Ada di nah ini dynamic notch filter. Pada dasarnya nilai dynamic notch maksimum hertznya itu ditentukan oleh kavi motor ya. Nah ini nih contohnya itu, jadi nilai RPM nya berapa, motor kita berapa kavi, dikalikan tegangan apa ya, tegangan lipo kita. Kalau pakai 4S berarti 4 kali 4,2, ambil saja 4 kali 4 16. Ini contohnya 6S, 6 kali setiap
Setiap selnya 4 volt, berarti seperti ini, 2000 kV dikali 6 sel dikali 4 volt per sel sama dengan 48.000 rpm. Nah, cukup ambil estimasi 70%-nya saja, yaitu 33.600 rpm, untuk kemudian dibagi dengan 60 akan diperoleh nilai 560 Hz. Nah, pada dasarnya ini secara teori ya, ini bisa digunakan untuk menentukan nilai dynamic notch max Hertz ini. Gitu. Namun di sini saya tetap akan menggunakan rekomendasi dari para pilot lainnya ya. Ini 0, 250, 70, dan 350. Ini kalau tidak salah ada juga yang set di 90-an ini. Oke, selanjutnya jangan lupa save ya. Kita save. Nah, lantas apalagi nih? Sampai sini sebenarnya setup basic Betaflight 42 itu udah selesai. Selanjutnya saya biasanya ke CLI, terus ketik div all, enter. Nah, nilai-nilai di sini adalah semua pengaturan yang sudah kita kustomisasi, sudah kita atur. Div all, div itu difference all, perbedaan semuanya, gitulah intinya. Nah, ini lebih baik kita save to file sebagai backup. Kalau nanti kita ubah lagi terus pingin balik lagi, ada backupannya. Ini saya save di sini. Nah, ini saya save, dan juga bisa di configuration, tarik connect lagi. Nah, ini di setup, ada juga backup. Kalau ini ke backup semua ya, namun tidak termasuk CLI setting. Nah, ini boleh. Oh, di sini dituliskan use command div all in CLI for this. Nah, ini saya juga sarankan untuk backup ya. Sini save. Oke. Kita lanjut ke fitur lainnya yang dianjurkan di Betaflight 42 ya. Kembali ke tuning note. Di Betaflight 42 itu ada, sebentar, mana nih ya? Ada settingan quick setting. Nah, ini nih, quick setting. Ada ProRes, ada Res atau Freestyle, ada HD, ada Cinematic untuk slow return only itu. Nah, ini bisa kita copy paste. Misalnya ini, kita copy, kita masuk ke CLI, kita paste di sini atau Ctrl V ya, lalu enter. Nah, kalau sudah gini jangan lupa save, tinggal press enter. Ini karena udah saya nggak lakukan save ya, seperti itu. Lalu kalau pingin ini hilang ya tinggal clear output history, ini udah beres. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang cocok sesuai drone masing-masing ya. Kalau untuk balapan bisa langsung copy paste ini. Selanjutnya silakan tuning masing-masing di lapangan kalau masih ada yang kurang cocok. Atau bisa gunakan ini bagi para freestyle. Saya juga biasanya pakai ini di drone 5 inch. Nah, untuk Cinehook bisa pilih dua ini, HD atau ini. Nah, ini udah saya pakai dan ternyata benar-benar enak pada saat terbang pelan banget. Ini enak sekali. Tapi untuk agak kebut sepertinya memang kurang enak. Jadi mungkin nanti akan saya coba yang ini. Oke. Selanjutnya di
Betaflight itu ada yang dinamakan recommended new features. Gimana ya? Nah, ini nih. To enable all the other recommended new features all in one go. Apa saja? Ini tinggal copy paste, kembali ke CLI, save. Udah, apa aja ini? Ini nih yang paling penting nih, fitur VBAT compensation. Untuk pengaktifkannya nilai 100. Sedangkan untuk VBAT PID gainnya itu di off kan. VBAT compensation ini juga saya aktifkan ya di sini hub ini, dan sangat terasa. Jadi pada saat baterai hendak mencapai minimum, itu power itu terasa sama aja gitu. Bahkan di 4S saya sampai coba terbang di berapa kemarin ya, 14, berapa gitu, sampai landing gitu masih enak, powernya masih ada. Jadi nggak kerasa sekali sagnya itu tidak terlalu mengurangi performa terbang, apalagi digunakan untuk sinematik gitu. Ini lebih baik diaktifkan. Jadi ini tinggal tadi ya, copy, masuk lagi konfigurator, di sini paste, atau bisa paste gini, atau Ctrl V ya di sini ya, paste, enter, ketik, save. Udah, save, enter, jangan lupa ya. Udah beres. Oke, sepertinya semua sudah ya. Sini sepertinya saya tidak perlu memperlihatkan tes VTX ya, karena sudah pasti jalan. Oke, sampai di sini setup basic Betaflight 42 sudah selesai ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih Baraya.